Tekanan darah tinggi, kolesterol, dan penyakit gula merupakan penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat. Ketiga penyakit ini dapat menimbulkan beberapa komplikasi yang serius, bahkan dapat merenggut nyawa. Berikut ini beberapa makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi, kolesterol, dan penyakit gula. Makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita darah tinggi, kolesterol, dan penyakit gula. Yang pertama, gorengan. Gorengan mengandung kalori dan lemak trans atau lemak jenuh tinggi yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, obesitas, dan diabetes. Sebagai alternatif, Anda dapat mengolah makanan dengan cara mengukus, merebus, atau memanggangnya agar lebih aman bagi kesehatan. Yang kedua, garam. Garam atau natrium klorida merupakan senyawa yang tersusun dari 40% natrium dan 60% klorida. Keduanya adalah elektrolit yang memegang peranan penting bagi kesehatan tubuh, termasuk mengatur volume dan tekanan darah Anda. Meski penting untuk kesehatan, mengkonsumsi garam terlalu banyak juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk hipertensi. Selain dapat menyebabkan hipertensi, kondisi ini juga meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung atau komplikasi hipertensi lainnya. 3. Makanan cepat saji. Makanan cepat saji memiliki kandungan lemak jenuh atau lemak trans dan gula yang tinggi yang dapat memicu kolesterol serta masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan kenaikan berat badan. Lemak trans dalam makanan cepat saji berpotensi meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh dan dapat menyebabkan seseorang berpotensi terkena diabetes tipe 2. Keempat, makanan olahan, kaleng, atau kemasan. Di dalam 8 ons atau 227 gram makanan kemasan, terdapat sekitar 500-1570 mg natrium. Penggunaan natrium di dalam jenis makanan tersebut bukan untuk meningkatkan rasa, tetapi sebagai pengawet makanan agar lebih tahan lama. Selain natrium, beberapa makanan kemasan pun bisa saja mengandung lemak jenuh yang tinggi, kecuali untuk beberapa produk makanan yang bertuliskan rendah lemak. Yang kelima, jeroan. Jeroan adalah makanan yang kaya akan kandungan zat besi, sehingga bisa memberikan manfaat bagi tubuh. Namun, jeroan atau daging organ dalam yang biasanya terdiri dari hati, paru, hingga jantung ini pun mengandung kadar kolesterol dan purin yang tinggi. Oleh karena itu, penderita kolesterol dan asam urat disarankan untuk membatasi konsumsi jenis makanan ini. Keenam, acar mentimun. Acar dibuat dengan merendam mentimun ke dalam air yang sudah dicampur cuka dan garam. Semakin lama mentimun atau sayuran lain direndam di air garam, semakin banyak pula garam yang diserap. Oleh karena itu, bila Anda memiliki riwayat hipertensi dan menyukai acar, sebaiknya Anda menghindari makanan ini dari sekarang. Daripada makan acar, lebih baik Anda mengkonsumsi mentimun atau sayuran segar lainnya untuk mencegah gejala darah tinggi pada diri Anda. 7. Daging olahan. Daging merah atau daging olahan memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi. Selain menyebabkan kolesterol dan hipertensi, daging olahan juga sering dikaitkan dengan makanan pemicu kanker dan penyakit jantung yang sebaiknya dihindari atau dibatasi konsumsinya. Anda dapat mengganti daging olahan dengan potongan daging yang rendah lemak untuk menghindari resiko kolesterol tinggi ataupun penyakit jantung. 8. Kulit ayam. Daging ayam merupakan salah satu makanan yang aman bagi pengidap kolesterol dan darah tinggi selama Anda memilih bagian yang tepat. Bagian ayam yang perlu dihindari oleh penderita kolesterol dan hipertensi adalah kulit ayam. Kulit ayam memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi. Terlebih jika pengolahannya dengan cara digoreng menggunakan minyak, maka jumlah kalori dan kolesterol pun semakin meningkat. 9. Kuning telur. Kuning telur mengandung protein yang baik bagi kesehatan tubuh.
Makanan ini juga cocok dikonsumsi sebagai menu diet. Meski begitu, pengidap kolesterol tinggi perlu berhati-hati mengkonsumsi kuning telur, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Anda dapat membatasi untuk mengkonsumsi 1 butir telur dalam 1 hari untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh tetap seimbang. Yang ke-10, kopi atau minuman berkafein. Kopi merupakan minuman favorit banyak orang dari berbagai kalangan. Namun, bagi Anda yang mempunyai hipertensi atau prehipertensi, sebaiknya berhati-hati karena kafein dalam makanan dan minuman berpotensi menjadi penyebab atau pemicu darah tinggi. Selain kopi, minuman berkafein lainnya yaitu teh, minuman soda, dan minuman berenergi. Dalam kopi, teh, minuman soda, dan minuman energi pun terdapat gula yang dapat meningkatkan resiko diabetes dan kolesterol. 11. Udang. Meski dikenal rendah lemak, udang juga merupakan makanan yang mengandung kolesterol cukup tinggi. Di dalam 100 gram udang mentah terdapat 189 mg kolesterol, di mana angka ini lebih dari setengah asupan kolesterol harian yang disarankan. Itulah alasan mengapa udang menjadi salah satu pantangan kolesterol tinggi yang sebaiknya dihindari atau dibatasi konsumsinya. Ke-12, makanan dan minuman manis. Asupan gula berlebih, terutama yang diperoleh dari pemanis buatan dalam makanan olahan, dihubungkan dengan peningkatan kenaikan berat badan dan obesitas. Adapun orang dengan obesitas ini dapat dengan mudah mengalami tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Beberapa makanan manis seperti cake atau donat mengandung kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi karena campuran mentega di dalamnya. Rasa manis dari makanan ini pun berasal dari gula yang dapat meningkatkan kadar trigliserida darah atau lemak darah. Kedua hal tersebut termasuk dalam faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Pengidap kolesterol tinggi, hipertensi, dan diabetes disarankan untuk membuat makanan manis sendiri di rumah dengan bahan rendah lemak sekaligus rendah gula agar lebih sehat. 13. Sarden. Sama halnya dengan udang, sarden adalah salah satu makanan laut yang kaya akan kolesterol. Diketahui dalam 1 ons sarden terdapat sebanyak 40 mg kolesterol. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, maka kadar kolesterol dalam tubuh akan meningkat lebih cepat. Terlebih lagi, makanan kaleng umumnya mengandung garam atau natrium yang tinggi sehingga dapat meningkatkan resiko hipertensi. Yang terakhir, minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung kalori tinggi yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Adapun kondisi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Selain mengandung kalori tinggi, alkohol pun memiliki kandungan purin yang tinggi. Purin yang tinggi dapat menyebabkan kadar asam urat dalam darah meningkat. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menghindari konsumsi alkohol. Bila Anda sudah mengkonsumsinya, lebih baik Anda mengurangi minum alkohol, yaitu tidak melebihi 2 gelas dalam sehari. Untuk lansia di atas 65 tahun, minum alkohol sebaiknya tidak melebihi 1 gelas dalam sehari. Selanjutnya, makanan yang boleh dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi, kolesterol, dan penyakit gula. Yang pertama, buah bit. Bit merupakan buah penurun darah tinggi yang direkomendasikan untuk penderita hipertensi. Hal ini dikarenakan buah bit mengandung zat nitrat yang nantinya akan diolah menjadi nitrit oksida dalam tubuh, di mana nitrit oksida akan membantu memperlebar pembuluh darah sehingga tekanan darah tetap stabil. Kedua, beras merah. Beras merah termasuk ke dalam makanan penurun kolesterol karena mengandung vitamin B, magnesium, selenium, dan fitonutrien yang mampu menurunkan kadar lemak dalam darah. Di samping itu, tingginya kandungan serat pada beras merah juga dapat mengontrol gula darah dalam tubuh agar tetap normal. Beras merah dapat menjadi pilihan pengganti beras putih untuk penderita diabetes mellitus.
Ketiga, sayuran hijau. Sayuran hijau memiliki antioksidan yang mampu mengikat asam empedu yang berasal dari kolesterol, sehingga akumulasi kolesterol dalam darah dapat dikurangi. Khusus untuk brokoli, sayuran ini merupakan salah satu sayuran penurun darah tinggi karena memiliki kandungan mineral seperti kalium, magnesium, dan kalsium yang memengaruhi tekanan darah. Tidak hanya membantu menurunkan kolesterol, diabetes, dan hipertensi, sayuran hijau juga dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung. 4. Gandum. Gandum memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga sangat tepat untuk dikonsumsi apabila Anda berencana menurunkan berat badan, kolesterol, serta gula darah tinggi. Serat larut air jenis beta-glukan yang terdapat pada gandum ini dapat menjaga metabolisme agar tubuh tetap sehat. Selain beras merah, gandum juga dapat digunakan sebagai pengganti beras putih untuk penderita diabetes. Kelima, pisang. Pisang adalah buah penurun darah tinggi dan kolesterol yang lesat dan cukup mudah didapatkan. Hal ini dikarenakan pisang memiliki kandungan zat inulin yang bisa membantu tubuh mengendalikan kadar kolesterol sehingga tetap stabil, serta pisang termasuk ke dalam buah tinggi kalium yang dapat menstabilkan tekanan darah. Lebih tepatnya, kandungan kalium dalam pisang akan membantu proses sekresi natrium dan air di dalam darah, di mana natrium memicu peningkatan volume tekanan darah. Sehingga apabila kandungan natrium dalam tubuh dapat dijaga, tekanan darah pun akan menurun. Keenam, yogurt. Yogurt adalah makanan yang bisa menjadi sumber kalsium bagi penderita hipertensi dan kolesterol. Yogurt menjadi sumber kalsium yang baik untuk penderita hipertensi karena rendah lemak, sehingga tidak meningkatkan kolesterol yang memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah dan memperburuk tekanan darah tinggi. 7. Kedelai. Kedelai merupakan makanan penurun kolesterol yang dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan seperti tempe, tahu, tepung kedelai, hingga susu. Kedelai dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol karena mengandung isoflavon yang berperan dalam menekan kadar kolesterol jahat. 8. Bawang putih. Bawang putih dikenal sebagai salah satu bumbu dapur yang mampu membuat masakan menjadi lebih lesat. Tak hanya berfungsi sebagai bumbu dapur, ternyata bawang putih juga dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh serta mampu menurunkan tekanan darah dengan cepat. Bawang putih mengandung antibiotik alami yaitu alisin yang mampu mengurangi resiko terjadinya peradangan yang dapat memperburuk hipertensi. 9. Kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan seperti kacang tanah, almond, dan kenari termasuk dalam makanan penurun kolesterol, diabetes, dan hipertensi. Hal ini karena kacang-kacangan mengandung asam lemak tak jenuh ganda dan tunggal. Selain itu, makanan ini juga memiliki kandungan vitamin, antioksidan, serat, dan asam lemak omega 3 yang baik bagi tubuh. 10. Kentang. Kentang adalah sumber karbohidrat yang baik untuk penderita hipertensi. Selain mengandung karbohidrat, kentang juga memiliki kandungan magnesium, kalium, dan serat yang tinggi, di mana kandungan tersebut dapat membantu menurunkan tekanan darah apabila dikonsumsi secara rutin. 11. Ikan laut. Tidak hanya memiliki daging yang lembut dan lesat untuk dikonsumsi, tetapi ikan laut rupanya termasuk dalam makanan sehat untuk penderita kolesterol, trigliserida, jantung, dan pembuluh darah. Ikan laut seperti tuna dan salmon mengandung lemak sehat omega 3 yang baik untuk kesehatan. Asam lemak omega 3 memiliki efek menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga sangat disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi dan kolesterol setidaknya 2 minggu sekali. Usahakan untuk tidak menggunakan minyak saat memasak ikan laut agar Anda bisa memperoleh manfaat secara optimal. Yang ke-12, buah beri.
Blueberry, stroberi, dan raspberry adalah buah yang baik untuk penderita hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang aman dikonsumsi sehari-hari. Buah beri merupakan jenis buah-buahan yang mengandung indeks glikemik yang rendah. 13. Alpukat. Alpukat kaya akan serat, lemak tak jenuh tunggal, polifenol, serta nutrisi fitosterol yang dapat mempertahankan kadar kolesterol dalam tubuh cenderung rendah sehingga resiko untuk terkena tekanan darah tinggi juga menurun. Yang terakhir, coklat hitam. Coklat hitam atau dark coklat merupakan makanan penurun kolesterol dan darah tinggi sebab memiliki kandungan zat antioksidan dan antiinflamasi yang berkaitan dengan penurunan kolesterol jahat dalam tubuh. Jika Anda sedang diet, Anda mungkin bisa membatasi asupannya karena coklat memiliki kalori yang cukup tinggi. Itulah beberapa jenis makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan oleh penderita hipertensi, kolesterol, dan diabetes. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita seputar kesehatan.